Salam sejahtera, selamat datang dan selamat berjumpa kembali buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah fingerprint yang mana fingerprint ini kondisi rusak. Nah, jadi di sini kita akan coba dulu ya kawan-kawan, kita pastikan seperti apa kerusakan dari fingerprint ini, dan di sini terdapat spesifikasi untuk tegangan pada fingerprint ini. Fingerprint ini menggunakan adaptor DC 5 volt. Nah, jadi kita akan coba terlebih dahulu apakah adaptor ini kondisi bagus, dan kita akan hubungkan adaptor ini atau chargernya ini ke tegangan 220 volt. Nah, jadi di sini kita cek tegangan output dari adaptornya ini, dan kita cek di sini tegangannya kondisi normal, tegangan 5 volt DC. Nah, dan di sini sudah kita cek adaptornya, dan lampunya pun di sini kondisi tidak redup-redup dan tidak goyang-goyang. Nah, jadi di sini kita akan coba hubungkan ke fingerprint ini kan kawan. Nah, di sini kita cek fingerprintnya berkedip-kedip dan lampu di adaptornya ini pun ikut berkedip. Nah, jadi di sini kita cek sebuah indikasi menandakan bahwa fingerprint ini rusak dan mengakibatkan pada saat dihubungkan adaptornya juga ikut berkedip-kedip. Nah, jadi kita akan coba hubungkan menggunakan adaptor yang lain dengan tegangan 5 volt juga, apakah kondisinya sama. Nah, di sini kita hubungkan kondisinya sama kawan-kawan, dan berkedip sebentar dan tidak bisa menyala. Nah, jadi kita di sini akan hidupkan, kita buka, kita akan lepaskan baut di bagian belakang ini. Terdapat ada 4 baut. Nah, buat kawan-kawan, sebelum dan menyaksikan video ini, jangan lupa nanti tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang akan saya update. Nah, jadi di sini sudah kita lepas, dan di sini sudah nampak papan PCB dari fingerprint ini. Nah, kita akan buka di papan PCB-nya ini, ada terdapat 4 baut, dan supaya kita lepaskan. Nah, di sini sudah lepas. Nah, sudah nampak, dan di bagian belakang ini untuk tombol dari fingerprint ini. Nah, jadi kita akan cek di rangkaian atau bagian IC atau komponen dari regulator ini, supaya kita pastikan apakah ada ya terjadi short. Nah, jadi di sini kita cek ada sebuah indikasi bahwa ada sebuah komponen yang short. Nah, jadi di sini kita akan coba lepaskan komponen dari AMS 117 ini kawan-kawan. Nah, jadi kita penasaran dengan komponen ini supaya kawan-kawan saksikan, dan kita panasi dulu supaya kita lepaskan komponen ini kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang sudah bergabung di channel Betulin Speaker ini, terima kasih sudah mampir di channel Betulin Speaker ini. Semoga kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Nah, di sini sudah kita lepaskan, dan kita akan cek atau mengukur kaki dari komponen ini supaya kita pastikan apakah ada yang terjadi short atau tidak, karena tadi masih lengket antara papan PCB-nya, jadi kita tidak bisa menentukan pastinya. Nah, jadi di sini kita ukur bolak-balik, dan di sini terjadi ada sedikit hubung singkat. Nah, jadi kita pastikan di sini kaki dari komponen dari AMS 117 ini ada sedikit terjadi hubung singkat, namun tidak langsung secara full pada saat kita ukur. Jadi kita akan mengganti langsung ya kawan-kawan. Kita akan mengambil penggantinya ini dari sebuah
papan PCB dari HDMI splitter. Nah, jadi kita akan ambil pengganti ini kan kawan, supaya kita pastikan nanti dan kita bedakan apakah ada perbedaan pada saat kita ukur menggunakan multitester. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan kita akan bandingkan di sini cara pengukuran atau hasil dari pengukuran komponen ini, supaya kawan-kawan saksikan. Di sini kita buatkan tanda bahwa yang rusak dengan yang bagus. Nah, jadi di sini kita ukur yang rusak. Pada saat kita ukur menggunakan multitester, kita ukur di sini jarum dari multitester ini langsung singkat dengan full, dan kita bedakan yang di sebelahnya kondisi bagus. Pada saat kita ukur dia tidak full, jarum multitesternya bergerak. Nah, jadi di sini sudah ada satu indikasi atau perbedaan antara komponen ini yang bagus dengan yang rusak. Nah, di sini sudah kita tahu perbedaan hasil pengukuran dari komponen ini yang AMS 117 ini kan kawan. Nah, jadi di sini sudah bisa kita bedakan komponen yang bagus dengan yang kondisi rusak. Nah, jadi kita akan memasang komponen ini kawan-kawan, supaya karena kita tadi sudah tahu membedakan yang bagus dengan yang rusak, dan kita akan pasangkan kembali komponen ini yang bagus tadi. Nah, jadi kita akan melengketkan di sini. Nah, jadi kita akan pasang, nanti kita akan cek kembali apakah masih sama seperti yang pertama tadi. Pada saat kita hubungkan adaptornya 5 voltnya ini apakah masih berkedip-kedip, dan kita akan kipas dulu di sini supaya tidak terlalu panas pada saat kita sentuh nantinya. Nah, jadi di sini sudah selesai. Kita akan coba dulu hubungkan adaptor DC 5 voltnya tadi. Nah, di sini kita perhatikan lampu indikator dari adaptor ini. Nah, di sini masih berkedip-kedip sama seperti yang pertama tadi, dan di lampu di fingerprintnya pun juga masih mati. Nah, jadi kita akan cari lagi apa penyebab dari fingerprint ini yang masih mati total. Nah, jadi kita akan coba cabut komponen yang di bagian sini kan kawan. Nah, jadi kita akan cek di sini ada sebuah dioda, dan kita akan coba hubungkan di sini. Nah, di sini masih kondisi sama, dan kita tadi lepaskan keseluruhan kabel untuk pinjernya ini supaya kita leluasa mengeceknya. Nah, jadi kita akan mengganti sebuah dioda yang di samping dari colokan power 5 volt DC ini, dan di sini terdapat sebuah dioda, dan kita akan menggantinya nanti apabila kondisi rusak. Kita mengambil dari sebuah papan PCB, sebuah kipas bekas. Nah, jadi kita akan cabut di sini kawan-kawan. Nah, jadi sini kita panasi dioda supaya bisa kita angkat dan kita lepaskan dari papan PCB ini, supaya kita nanti cek, kita ukur nanti kondisi komponen ini apakah kondisi bagus atau tidak. Nah, di sini kita akan ukur dioda yang di samping colokan adaptornya ini.
Nah, di sini kita ukur bolak-balik ada pergeseran antara jarum dari multitester ini, dan ada sedikit di sini short atau hubung singkat. Nah, jadi inilah penyebab dari kerusakan dari fingerprint ini. Kita cek tadi terjadi hubung singkat, kita ukur secara bolak-balik. Nah, jadi kita akan mengambil penggantinya kawan-kawan, dan diodanya ini dioda tipe S334. Nah, jadi kita akan cek, kita ukur kondisi dioda yang akan kita pasang ini apakah kondisinya bagus atau tidak. Nah, kita akan cek apakah hasil pengukurannya sama. Nah, di sini kita cek satu arah berjalan multitesternya, dan searahnya lagi tidak berjalan sama sekali. Nah, jadi di sini kondisi diodanya kondisi bagus. Nah, jadi kita akan pasangkan dioda yang bagus tadi ini kawan-kawan, yang kita akan ganti ini. Kita pasangkan kembali di posisi yang kita bongkar tadi atau kita yang copot tadi. Nah, di sini kita panasi kaki atau bagian untuk tempat diodanya ini supaya bisa kita lengketkan kembali sampai timahnya meleleh. Nah, di sini sudah selesai kita lengketkan, supaya kita dinginkan terlebih dahulu supaya diodanya langsung mengeras, dan kita pun tidak, pada saat kita sentuh tidak panas papan PCB-nya. Dan kita akan coba testing papan PCB ini, kita kasih tegangan DC 5 volt, dan kita akan coba hubungkan kawan-kawan. Kita perhatikan di sini lampu adaptornya tidak berkedip lagi dan sudah nyala stabil. Nah, jadi kita di sini sudah berarti sudah ada perubahan atau menandakan papan PCB ini tidak ada lagi short atau korslet. Nah, jadi kita akan pasangkan papan PCB ini kawan-kawan, dan kita hubungkan kembali kabel-kabel yang untuk monitor atau LCD ini, dan juga untuk pincer untuk tangannya ini kawan-kawan. Nah, jadi kita pasangkan kembali supaya kita tes apakah sudah menyala atau tidak. Nah, di sini sudah selesai kita pasangkan, dan kita akan dudukkan kembali papan PCB ini ke seperti semula. Jadi kita akan coba hubungkan adaptornya ini. Nah, di sini kita akan coba hubungkan ya kawan-kawan, dan supaya kawan-kawan perhatikan lampu indikator dari adaptornya ini menyala stabil, dan di sini fingerprintnya sudah hidup dan sudah menyala kawan-kawan. Nah, jadi di sini fingerprintnya sudah berhasil kita perbaiki dan sudah bisa menyala kembali seperti semula. Nah, jadi itulah tadi penyebab makanya fingerprint ini mati berkedip-kedip, dan inilah penyebab komponen yang kita ganti tadi, yang sudah kita ganti. Nah, jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat dan sudah menambah wawasan dan membantu kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru yang akan saya update, dan kawan-kawan selalu mendapat notifikasi pada saat saya mengupdate video yang terbaru. Nah, jadi di sini kita pasang kembali papan atau baut papan PCB ini, karena kita pastikan tadi
sudah berhasil menyala. Dan di sini sudah selesai kita pasang bautnya. Dan selanjutnya kita akan tutup kembali dan kita hubungkan kembali kabel speakernya ini, supaya kawan-kawan perhatikan di sini. Dan kita akan tutup di sini kawan-kawan, dan kita akan pasangkan bautnya ini. Nah, jadi di sini kita pasang kembali, terdapat ada 4 baut. Dan kita akan tes kembali, akan kita hubungkan adaptornya ini. Kita cek apakah di sini sudah normal. Nah, di sini sudah kembali berfungsi dengan seperti semula. Dan kita cek juga di sini jamnya sudah berubah atau sudah berjalan. Nah, jadi kita cek juga menjadi pincer tadi sudah berfungsi dengan baik. Jadi sampai di sini dulu kawan-kawan. Cukup sekian dan terima kasih.